hormat ya. Kadang-kadang ngapunten, kadang kita acara di kecamatan atau di kabupaten ya khususnya Himpauti itu kan ada dinas dan apa namanya ada yang lebih tinggi lagi ya. Nah ini di dalam Himpauti itu penyebutan yang terhormat itu kalau kita misalkan di situ ada PW, berarti kita yang terhormat itu dari PW dulu atau dari dinas dulu gitu Bapak. Mungkin tadi pertanyaan juga sama dari Pak Dedi ya itu sudah terjawab juga. Kadang-kadang itu juga apa ya kita dilema juga Bapak kalau di acara Himpauti yang datang itu dari dinas itu kadang-kadang kita ada yang menyalahkan kalau kita itu yang kita sebut dari Himpauti dulu seperti itu. Padahal itu kan acaranya kita. Mungkin itu Pak Rudi bisa ditangkap Pak suaranya. Nanti kita akan bersama-sama menyimak dari narasumber kita sama-sama dari PP ya, Himpauti Pusat akan berbicara terkait dengan protokoler ya, termasuk terkait dengan persidangan, rapat dan sebagainya. Yang ini ternyata harus dikuasai juga nih oleh teman-teman PD, bahkan kita juga dari PW seperti itu. Bagaimana sih ketika semuanya rapat persidangan akan berjalan dengan baik, itu tentunya ada beberapa SOP dan peraturan yang perlu kita cermati bersama-sama. Kalau di wajahnya masih sama aja ya, malah tambah lebih muda nih. Wah, Masya Allah. Sehat kan Rudi? Alhamdulillah sehat Bu Tati. Ya. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak Rudi. Pak Rudi ini ada titipan lagi nih dari salah satu PD terkait dengan bencana di Cianjur. Suratnya sedang kami buat lagi jazakallah. Alhamdulillah jazakallah khairan katsira. Pak Dedi, hatur nuhun ini khususnya teman memberikan bantuan untuk keluarga besar Himpauti Jawa Barat, khususnya Himpauti Cianjur. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan apresiasi yang luar biasa buat rekan-rekan sekalian. Silakan. Ya. Oke, baik. Kang Rudi ada kurang lebih waktu 45 menit. Nanti Kang Rudi akan menyampaikan paparan, mungkin lebih banyak akan bincang-bincang biar teman-teman di PD itu semakin memahami terkait dengan protokoler ya, persidangan dan rapat Himpauti seperti apa idealnya dan tepatnya, sekalipun itu sudah ada di ADART, bahkan kami di Jawa Tengah pun sudah ada beberapa SOP yang sudah kami miliki, tapi akan lebih keren lagi kalau Kang Rudi ini akan semakin memantapkan untuk kita semuanya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Himpauti Jaya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama tentunya saya menyampaikan apresiasi yang tak terhingga atas kesempatan bisa bersilaturahmi kembali kepada keluarga besar PW Himpauti Provinsi Jawa Tengah, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini menyelenggarakan latihan kepemimpinan dalam tahap pertama atau tahap pralapin, yang mungkin nanti pada saat tahapan selanjutnya mungkin dilaksanakan bisa jadi secara luring ya, mungkin seperti itu. Pada kesempatan kali ini, tahap yang pertama atau pralapin ini intinya adalah pemberian pembekalan. Sehingga nanti pada saat tahap lapin atau tahap implementasi secara luring, itu nanti akan bisa lebih berfokus pada praktek, ya, pada implementasi, pada simulasi dan sebagainya. Sehingga materi-materi yang bersifatnya wawasan, pengetahuan yang konseptual, itu sudah bisa ditransformasi terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, saya diberikan jadwal terkait dengan materi terkait keprotokolan, kemudian persidangan dan rapat-rapat. Dan disampaikan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang secukup-cukupnya. Baik, saya akan mulai dari paparan slide. Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang saya hormati, saya banggakan. Yang pertama adalah terkait dengan substansi dari judul yang saya sampaikan. Ini ada 3 substansi, Ibu Bapak, yaitu yang pertama terkait dengan keprotokolan, yang kedua persidangan, dan yang ketiga rapat-rapat. 3 hal ini merupakan skill dari seorang personel organisatoris. Jadi yang namanya personel organisatoris atau pengurusan atau fungsionaris ya, tentunya diharapkan tidak hanya sekedar memiliki wawasan, pengetahuan yang sifatnya konseptual atau yang sifatnya terkait dengan motivasi dan sebagainya, tapi juga harus memiliki skill dalam artian keterampilan atau soft skill yang sifatnya skill organisatoris. Dan salah satu atau bagian kecil dari skill itu adalah keprotokolan persidangan dan rapat-rapat. Keprotokolan persidangan dan rapat-rapat ini sifatnya fungsional. Jadi pada saat kapanpun kita pasti akan berinteraksi dengan seperti ini. Ya, misalnya terkait dengan event, ya. Event yang terkait dengan keprotokolan misalnya adalah event resmi. Kalau dalam keprotokolan negara itu biasa disebut dengan acara resmi. Nah, begitu. Cuman acara resmi itu ada ragamnya. Kalau di pemerintahan biasa, acara resmi biasa saja, acara resmi saja penyebutannya, atau acara resmi pemerintahan. Tapi kalau dalam kenegaraan, maka disebutnya acara kenegaraan. Nah, begitu. Jadi ada acara kenegaraan, ada acara resmi biasa. Kalau acara kenegaraan itu dipusatkan di tingkat nasional atau di ibu kota seperti itu, ya, di istana negara atau di tempat yang ditentukan. Tapi kalau acara resmi saja ke pemerintahan, ya tentunya akan ada di level terkait. Nah, itulah yang terkait dengan hal yang diatur dalam protokol. Jadi kalau kita biasa mengenal protokol itu identik dengan MC ya, misalnya gitu. Siapa yang jadi protokolnya pada saat ini? Itu terkesan atau identik biasanya dengan siapa yang jadi MC-nya gitu ya, atau pembawa acara. Nah, sejatinya MC dan protokol tentunya merupakan skop yang berbeda. MC itu hanya bagian kecil dari fungsi protokol, sementara protokol dia luas sekali. Dan protokol itu diatur secara peraturan perundangan.
Nah, paling tidak ada 3 bagian protokol ya. Ini sebagai wawasan saya antarkan dulu dalam wawasan ya. Jadi di slide ini saya tidak mendetilkan dalam sisi wawasan yang umumnya. Dalam implementasi protokol dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya ada 3 ya. Yang pertama adalah diplomatic protokol. Nah, diplomatic protokol itu sama dengan protokol internasional. Nah, kemudian yang kedua adalah protokol kenegaraan. Nah, kalau protokol kenegaraan ini protokol nasional seperti itu. Dan yang ketiga adalah corporate protokol gitu ya. Jadi ada diplomatic protokol, ada state protokol, dan ada yang ketiganya adalah corporate protokol. Nah, yang kita gunakan itu adalah percampuran antara corporate protokol dengan state protokol ya. Kecuali kalau kita berinteraksi dengan duta-duta negara lain. Kalau kita berinteraksi dengan duta-duta negara lain, wajib mengikuti protokol diplomatik begitu. Karena itu perjanjian Wina. Jadi dasar hukumnya apa? Perjanjian Wina. Jadi misalnya Himpaudi kemudian melakukan MOU dengan mana? Misalnya dengan organisasi profesi sejenis tapi dari negara asing ya, seperti itu. Misalnya dari Singapura. Nah, maka dalam pembuatan atau dalam penetapan penyelenggaraan pengacaraan acara MOU-nya harus menggunakan diplomatik protokol. Maaf, Misalnya di sana dipasang ya. PPT-nya tidak jalan? Belum jalan atau memang? Oh enggak, ini belum saya geser. Geser Ibu Tani, begitu. Belum saya geser. Ini saya cerita masih sedikit wawasan begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ketika kita menjalankan diplomatic protokol ya, seperti itu. Jadi ada diplomatic protokol, ada state protokol, kemudian ada yang satu lagi adalah corporate protokol. Nah, kita sekali lagi posisinya di corporate protokol dicampur atau dipadukan dengan state protokol ya, atau protokol kenegaraan seperti itu. Nah, ini biodata saya. Kalau saya ngomongin organisasi, maka yang dicantumkan di sini alumni organisasi ya, seperti itu, begitu. Jadi tidak pendidikan formalnya, inilah pendidikan yang membekali terkait dengan wawasan keorganisasian saya seperti itu. Baik. Nah, ya teman-teman sekalian, Ibu Bapak yang saya hormati, apa sih protokol itu? Nah, tadi saya mengatakan bahwa protokol itu diatur dalam undang-undang negara. Maka dari itu, ketika kita menjawab apa itu definisi protokol, protokolnya harus berdasarkan definisi undang-undang. Nah, apa protokol menurut definisi undang-undang? Protokol menurut definisi adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan. Nah, itu tadi kan saya menyampaikan acara kenegaraan. Nah, atau acara resmi. Nah, ini beda. Acara kenegaraan ada acara resmi. Apakah sama? Tidak, berbeda. Acara kenegaraan VIP-nya jelas presiden ya. Kalau acara resmi itu bisa dilakukan di pemerintahan di level-level bawah seperti itu ya. Nah, kemudian meliputi apa saja acara kenegaraan dan acara resmi ini, yaitu meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan ya. Bisa disingkat TT, TU, TP. Nah, gitu ya. Jadi bisa dihafal TT, TU, TP. Jadi kalau teman-teman sekalian ingin menguasai protokol, maka kuasailah 3 hal ini, TT, TU, dan TP. Tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Seperti itu. Nah, tentunya dalam definisi dikatakan atau dijelaskan bahwa penguasaan TT, TU, dan TP ini dalam rangka menjadikan atau merupakan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara. Jadi, setiap orang yang memiliki hak protokol atau hak prot ya, itu pasti identik dengan dukprot. Nah, begitu kedudukan protokol seperti itu. Jadi kalau ada orang yang perlu diberikan layanan protokol, itu bukan karena orangnya, karena dukprotnya begitu, karena kedudukan protokolnya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang memiliki kedudukan protokol tapi sedang dalam posisi yang tidak membutuhkan dukprot, ya tidak usah diberikan protokol begitu ya. Misalnya lagi nyanyi-nyanyi gitu, lagi senang-senang, ya tidak usah gitu kan, karena bukan acara resmi. Jadi setiap penempatan TT, TU, dan TP itu kaitannya dengan acara resmi. Kalau bukan acara resmi tidak perlu, begitu, tidak perlu. Mancing perlu protokol, tidak perlu, begitu. Kenapa? Karena bukan acara resmi, gitu. Jadi kalau acara resmi baru butuh protokol, begitu ya. Nah, ini supaya tidak dipersepsikan salah, begitu kan. Oh, saya misalnya ada pejabat yang mengatakan, oh saya tidak perlu protokol-protokol dan sebagainya. Nah, ini tidak mungkin seperti itu. Jadi kalau ada pejabat yang mengatakan saya tidak perlu pakai protokol dan sebagainya, itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin, begitu kan. Kalau tidak percaya, hilangin aja petugas protokolnya, nggak ada protokol sama sekali, dia aja sendirian. Saya yakin tidak bisa bergerak apa-apa, begitu, tidak bisa bergerak apa-apa. Kenapa? Karena yang namanya orang yang memiliki dukprot itu jadwal jam demi jam itu diatur sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk memberikan layanan. Jadi si protokol ini merupakan mekanisme agar orang yang memiliki kewajiban untuk memberikan layanan ini benar-benar bisa melakukan pemberian layanan secara adil, secara benar seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian dari TT, TU, dan TP ini, ya, kalau kita definisikan, itu ada 3 substansi. Yang pertama, kalau TT, tempat-tempat, ya, pengaturan tempat bagi pejabat negara atau orang yang memiliki kedudukan protokol. Kalau tata upacara, ini adalah bagaimana prosesi pelaksanaan upacara yang diatur secara resmi. Jadi kalau upacaranya tidak resmi, ya nggak usah, begitu kan? Nggak usah, begitu kan? Nggak usah diatur repot-repot dan sebagainya, nggak usah, begitu. Nah, kemudian tata penghormatan. Tata penghormatan
Nah, ini fokusnya adalah pemberian hormat ya bagi orang yang memiliki kedudukan protokol, bagi orang yang memiliki duprot kedudukan protokol. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini tata tempat. Setiap tata tempat itu pasti menggunakan presyong ya, menggunakan presyong atau presence ya seperti itu. Kemudian pasti akan menggunakan sit-in card ya, kartu yang digunakan untuk menandai ya, mendudukan seseorang dalam posisi atau kedudukan yang tepat seperti itu. Makanya ada label name ya, ada label name seperti itu dalam rangka menata tempat begitu. Apakah kita perlu menggunakan itu? Ya, harus menggunakan itu. Kenapa? Karena itu standar. Jadi penggunaan label name itu standar, Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekalian. Standar ya. Jadi tidak usah sungkan-sungkan tempelin aja seperti itu. Dan tidak usah dibuat template-nya saja, kemudian tulis tangan pakai spidol juga tidak jadi masalah. Karena itu memang sudah biasa. Jadi tidak perlu di-print rapi semua, tidak perlu. Yang penting ada template-nya, tulis tangan nggak jadi masalah. Karena standarnya memang begitu ya. Nah, kemudian tata upacara pun demikian, tata penghormatan pun demikian seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita perlu mengenal keprotokolan, Ibu Bapak? Ya, seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih kita perlu mengenal keprotokolan dalam organisasi? Ada 3 alasan, paling tidak minimal ada 3 alasan, Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Yang pertama, bahwa organisasi memiliki kegiatan upacara atau acara resmi. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak organisasi tidak punya acara resmi atau kegiatan upacara? Nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin ya, seperti itu. Jadi kalau tanya ke organisasi manapun, pasti punya kegiatan upacara atau acara resmi. Nggak mungkin tidak punya kegiatan upacara atau acara resmi ya, seperti itu. Otomatis, kalau namanya upacara atau acara resmi, pasti butuh kehikmatan atau kesakralan yang tinggi. Seperti itu ya, butuh kehikmatan atau kesakralan yang tinggi. Nah, kegiatan yang seperti ini wajib diberikan layanan protokol ya, wajib diberikan layanan protokol. Kemudian yang kedua, setiap organisasi itu memiliki kegiatan upacara atau acara resmi yang memperlakukan lambang kehormatan negara. Mungkin nggak tidak menggunakan lambang kehormatan negara? Kalau acara resmi, saya yakin pasti menggunakan lambang kehormatan negara. Apa contohnya lambang kehormatan negara? Yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya atau salam kebangsaan. Sehingga setiap memulai kegiatan, kita pasti selalu menyatakan dimulai awal, ya, pada saat mulai kegiatan, itu ada announce dari pembawa acara, dia menyatakan bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Nah, begitu. Atau misalnya salam kebangsaan, hadirin dimohon berdiri. Nah, seperti itu. Itu diatur oleh undang-undang seperti itu. Jadi yang nyuruh kita berdiri ketika mendengarkan lagu kebangsaan dan ketika kita mengikuti siapa? Undang-undang seperti itu. Itu undang-undang begitu ya. Jadi kalau kita mematuhi undang-undang ya harus demikian seperti itu. Tapi kalau di Zoom ya tidak mesti berdiri. Kalau di Zoom cukup sikap duduk tegap dan sebagainya yang caranya dan sebagainya menyesuaikan dengan kondisi dan situasi ya. Kenapa? Karena di Zoom ya seperti itu. Jadi ya menyesuaikan saja dengan situasi kondisi yang ada. Kemudian yang ketiga, organisasi memiliki kegiatan upacara atau acara resmi yang mengundang pejabat negara, pejabat pemerintah, anggota dewan atau tokoh masyarakat. Jadi setiap organisasi manapun, khususnya kita itu butuh kehikmatan atau kesakralan karena kita punya acara atau upacara resmi. Kita menggunakan lambang kehormatan negara ya seperti sang merah putih ya. Kemudian kita juga mengundang orang pejabat publik yang memiliki hak protokol dan memiliki kedudukan protokol. Nah, seperti itu. Oke, kemudian lingkup penyelenggaraan protokol. Apa sih lingkup penyelenggaraan protokol itu? Paling tidak ada 4 hal ya terkait dengan lingkup penyelenggaraan protokol. Yang pertama, kedudukan protokoler. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang karena jabatan atau hak protokolernya. Nah, ini definisi yang saya berikan ya, definisi yang saya redefinisikan ya, seperti itu. Karena kalau kita menggunakan bahasa undang-undang agak sulit ya, seperti itu. Jadi ini pun sudah saya coba redefinisi seperti itu. Jadi yang pertama kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seorang karena jabatan atau hak protokolernya. Jadi kalau bukan jabatan, misalnya mungkin nggak ada orang diberikan kedudukan protokol, tapi dia tidak punya jabatan, tidak karena atas jabatan. Mungkin, sangat mungkin, yaitu karena hak protokolernya. Contohnya adalah tokoh. Kalau ada tokoh, ya, tokoh nasional itu punya hak protokol, Ibu Bapak sekalian, punya hak protokol seperti itu. Jadi harus diberikan kedudukan protokol, ya, begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tata penghormatan, adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi seseorang yang diberikan kedudukan protokol. Ya. Pertanyaannya, apakah pemberian hormat itu mengangkat tangan seperti militer, ya, mengangkat tangan seperti ini, begitu kan, di militer, begitu kan, hormat seperti biasa? Tentunya tidak. Tata penghormatan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam. Berdiri tegap, tata penghormatan. Menyambut tata penghormatan, mendudukan tata penghormatan, memberikan iringan tertentu ya, lagu kebangsaan dan sebagainya, tata penghormatan dan sebagainya. Nah, itu semuanya diatur dalam peraturan perundangan seperti itu ya. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat ya. Kalau kita mendudukan orang, bagaimana cara mendudukannya dan lain sebagainya. Nah, itu menggunakan prosedur praktis yaitu menggunakan mekanisme urutan tempat. Yang selanjutnya adalah perlakuan terhadap simbol-simbol kehormatan negara. Nah, ini juga amat penting ya. Bagaimana kita memasang sang merah putih, bagaimana kita memasang foto presiden, foto wakil presiden, tapi foto resmi.
bukan foto yang tidak resmi. Jadi kalau bukan foto yang tidak resmi nggak bisa, harus menggunakan foto resmi. Kenapa? Karena foto resmi adalah simbol kedaulatan negara atau simbol kehormatan negara. Tapi kalau misalnya yang punya hak protokolnya lagi mancing, misalnya foto lagi mancing, itu bukan foto resmi. Yaitu masangnya nggak usah diatur, begitu kan? Terserah bebas-bebas aja masangnya, begitu kan? Masang mau ditempel di luar rumah juga nggak jadi masalah. Tapi kalau foto resmi nggak bisa. Kalau foto resmi itu udah simbol kehormatan negara, begitu ya. Nah, jadi bedakan dalam memperlakukan seperti itu ya. Ketika itu adalah kategori simbol kehormatan negara, maka tidak boleh sembarangan, gitu. Karena tidak mungkin negara tidak punya pemimpin negara atau kepala negara. Pasti setiap negara punya kepala negara. Dan kepala negara adalah simbol kedaulatan negara, begitu ya. Kalau negara tidak punya kepala negara, maka kedaulatan negaranya dalam posisi makanya kepala negara adalah kedaulatan negara, begitu. Kemudian ketika kita ingin mempraktekkan keprotokolan ini, ya, apa yang perlu dipraktekkan? Nah, gitu. Apa yang perlu dipraktekkan ketika misalnya dipraktek ya pada saat luring ya, pada saat luring. Ya, misalnya upacara seperti itu ya. Upacara bendera atau bukan upacara bendera. Nah, perlu dikenali seperti itu. Waduh, seperti ini siswa. Tidak apa-apa, kita perlu mengenali. Setiap pendidik itu perlu mengenali. Kalau upacara bendera itu tata laksananya bagaimana? Kalau bukan upacara bendera tata laksananya bagaimana? Seperti itu ya. Ya, untuk mengetahui seperti itu ya, mengetahui secara umum seperti itu. Kenapa mengetahui secara umum? Karena di sana juga ada simbol-simbol negara atau tanda-tanda kebesaran tertentu. Kemudian, apalagi prakteknya terkait dengan keprotokolan, yaitu praktek pelaksanaan acara resmi utama organisasi, misalnya pelantikan. Nah, pelantikan itu harus dipraktikin, ya, harus dipraktekkan begitu ya, pelantikan itu ya, harus dipraktekkan. Bagaimana kalau pelantikan itu, tata caranya, tata laksananya ya, dan sebagainya. Kemudian acara resmi organisasi yang lainnya, yaitu pembukaan seminar ya, acara resmi, pembukaan seminar atau konferensi atau apapun ya, yang kebetulan status pembukaan acaranya itu sifatnya resmi, acara resmi, mengundang orang yang memiliki kedudukan protokol atau memiliki hak protokol ya, dan lain sebagainya, serta menggunakan simbol-simbol kedaulatan atau simbol-simbol negara. Itu berarti oleh protokol begitu ya. Ada protokol, ada seksi acara ya, berbeda seperti itu. Ada protokol, ada maksudnya di dalamnya ada MC resmi, ada MC yang bukan acara resmi, berbeda. Kalau MC acara resmi tidak boleh berimprovisasi ya, seperti itu. Bahasanya menggunakan bahasa yang efektif. Jadi tidak perlu lagi MC resmi itu improvisasi. Coba bunda-bunda yang ada semua ya, ibu bapak sekalian, teman-teman, perhatikan betul bagaimana apa namanya upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara. Tidak ada yang improv, tidak ada yang improvisasi, tidak ada. Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya kita saksikan bersama dan sebagainya. Tidak ada, langsung saja lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri dan seterusnya. Semuanya kalimatnya harus menggunakan kalimat efektif. Dibacakan, tidak perlu diimprovisasi seperti itu. Jadi kalau acara resmi dibacakan saja, tidak perlu diimprovisasi seperti itu. Ya, jadi kecuali setelah itu acaranya acara tidak resmi bebas. Kalau acara tidak resmi ya, mau gimana bebas ya, seperti itu. Mau MC-nya ikut cingkrak juga boleh ya. Tetapi kalau acara resmi, ya acara resmi wajib MC-nya pun harus menjaga kehikmatan dan menjaga kelancaran serta kewibawaan acara itu. Seperti itu. Nah, pada saat kita melaksanakan praktek keprotokolan, menyelenggarakan protokolan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Seperti tata letak simbol-simbol kehormatan NKRI ya, pengaturan layout ruangan ya. Kenapa? Karena ini nanti kaitan dengan presensi atau tata tempat ruang. Kait betul dengan presensi atau tata tempat. Kamtibduk Sarfas. Nah, begitu. Jadi petugas protokol bisa sambutan. Nah, posisi sambutan tidak boleh salah. Kalau salah orang bisa tersinggung, ibu bapak ya, teman-teman sekalian. Makanya tidak boleh salah. Begitu. Jadi kalau kita mengurutkan sambutan itu tidak boleh salah, begitu ya. Kemudian yang kedua, menyapa juga idealnya jangan sampai salah. Karena kalau salah tersinggung orang, begitu ya. Orang bisa tersinggung ya. Dan yang selanjutnya adalah menjamin VIP itu terlindungi, teramankan, tertertibkan, gitu ya. Dan tentunya terfasilitasi. Jadi Linkamtibduk Sarfas. Jadi perlindungan, keamanan, ketertiban terhadap kedudukan seseorang ya, dan pemberian sarana dan fasilitasnya. Kemudian koordinasi operasional petugas protokol ya, seperti itu. Koordinasi operasional petugas protokol tentunya ini juga menjadi hal yang sangat penting sekali ya. Kenapa? Karena setiap petugas protokol itu banyak ragamnya ya. Tidak semuanya MC, ada juga LO, Liaison Officer, ada juga GRO, Guest Relationship Officer, ada juga misalnya front desk officer ya, seperti itu, petugas meja depan, atau misalnya pengatur arah begitu ya, dan sebagainya. Semuanya harus bersinergi. Kemudian juga harus ada yang memegang komando ya, ada commander, ada supervisor, dan ada operator seperti itu. Jadi di protokol juga ada yang petugasnya hanya murni pelaksana operator ya, tapi ada juga commander yang memiliki wewenang komando, pengendalian operasi.
Kalau layanan protokolnya paripurna, itu petugasnya butuh banyak. Ya. Petugasnya butuh banyak. Misalnya kita akan dihadiri oleh menteri ya seperti itu. Wah itu idealnya petugasnya banyak seperti itu ya. Misalnya ada menterinya tidak satu gitu banyak seperti itu. Petugasnya banyak. Kenapa? Karena kalau VIP-nya banyak, maka kita harus mendampinginya paling tidak LO atau misalnya edisi lapangan ya ADC lapangan itu juga perlu banyak seperti itu ya. Nah ini koordinasi operasional tugas lapangan. Nah selanjutnya pada saat kita memberikan layanan protokol dan pada saat seorang MC bertugas, ada pijakan-pijakan yang harus diperhatikan. Ya. Jadi pada saat kita memberikan layanan protokol sekali lagi, atau pada saat seorang MC bertugas, misalnya di antara teman-teman sekalian ada yang menjadi MC acara resmi. Ya. Ini MC-nya MC acara resmi, bukan MC yang biasa. Kalau MC acara resmi, baru ada pijakan-pijakan yang diperhatikan. Yang pertama, status atau nomenklatur upacara atau acara resmi. Jadi mohon diperhatikan status atau nomenklatur upacara atau acara resmi, ya seperti itu. Nah itu statusnya harus diperhatikan. Yang kedua, petinggi atau naratama atau VIP yang dihadirkan. Petinggi ya atau pembesar. VIP itu pembesar ya, walaupun terjemahannya adalah very important person ya seperti itu, orang penting ya, atau orang yang sangat penting VVIP ya seperti itu. Nah bahasa serapannya adalah naratama seperti itu, bahasa yang lainnya adalah bisa petinggi atau pembesar. Nah ini yang perlu diperhatikan, karena setiap VIP petinggi atau pembesar yang dihadirkan itu memiliki karakteristik atau memiliki status hak protokol yang beda-beda, serta memiliki latar belakang juga yang berbeda seperti itu ya. Nah kemudian yang ketiganya adalah susunan acara upacara atau acara. Susunan acara upacara atau acara resmi. Nah ini juga perlu diperhatikan ya seperti itu. Karena hal seperti ini menjadi hal yang amat penting, hal yang amat prinsip ya seperti itu. Nah fungsi dalam layanan keprotokolan itu ada beberapa fungsi ya. Ini fungsi minimal ya. Ini fungsi minimal. Kita memiliki petugas protokol itu kita bagi-bagi dalam fungsi keprotokolan. Nah itu kira-kira baginya seperti ini ya. Nah kira-kira seperti ini gitu ya. Ada yang menjadi penata pembawa acara, penata pembawa acara ya. Pembawa acara kita biasa singkat dengan pewara ya seperti itu. Nah kemudian ada yang kasih ya, petugas identifikasi yang menerima, menyambut, memandu, mendata VIP seperti itu. Kenapa harus begini? Karena kalau orang memiliki hak prot tidak dilayani sesuai keprotokolannya, itu akan membuat ketersinggungan seperti itu. Sebetulnya hal seperti itu psikologis hal yang wajar. Kenapa? Karena biasanya kan itu erat kaitannya dengan kedudukan jabatan seperti itu. Tapi kalau bukan kaitannya dengan kedudukan jabatan atau tidak memiliki hak protokol tidak perlu, ya tidak perlu. Jadi ya tidak perlu dalam artian memperlakukan secara protokoler. Ya biasa aja, sopan santun biasa standar ya, standar sesuai adat istiadat kita seperti itu. Tapi kalau misalnya yang memiliki kedudukan protokol, hak protokol, ya itu harus diberlakukan sebagaimana protokolnya begitu. Dan itu wajar, hal seperti itu wajar kalau dalam dunia keprotokolan. Kemudian petugas yang mengurus setting atau layout atau arrangement tempat ya, arrangement tempat ya, posisi kursi dan sebagainya, berapa jumlah tempat duduk kursi, berapa yang menjadi VIP. Nah, jadi dari tamu undangan yang kita undang, tamu undangan orang-orang penting yang kita undang, tidak semuanya jadi VIP. Ya tidak semua jadi VIP. Kita harus tentukan VIP-nya berapa orang. Karena VIP itu yang harus mendapat layanan paripurna. Ya. Kemudian kawal protokol. Nah, kawal protokol ini bisa kawal melekat ya yang sifatnya individu yang mengaping petugas yang mengaping orang VIP ini ya. Kawal protokol itu perlu karena apa? Karena begitu di kita itu kan ya biasalah orang harusnya sudah nyampe di tempat dicegat dulu untuk foto, cegat dulu untuk selfie dan sebagainya. Sementara misalnya orang tersebut harus menuju tempat on time ya seperti itu. Nah, ini fungsi petugas protokol begitu kan. Kalau ada orang yang mengatakan pelit amat foto aja nggak bisa, ya sebetulnya dengan kita terlalu banyak mencegah yang bersangkutan, maka yang bersangkutan juga tidak bisa memenuhi haknya buat orang lain di tempat yang lain seperti itu. Jadi filosofinya begitu. Jadi kenapa petugas protokol itu bisa ketat sekali? Ya karena petugas protokol harus menjamin jangan sampai hak si orang yang memiliki protokol di tempat lain itu habis oleh kita begitu ya. Sehingga telat ya seperti itu di tempat lain. Dan di tempat lain yang kemudian terimbas telat, dia akan mengatakan pejabat mah biasanya telat begitu kan. Nah, ini kan perspektif yang salah sebetulnya. Kenapa? Karena acara orang yang memiliki hak protokol, kedudukan protokol itu biasanya sangat padat. Maka harus diintervensi dengan petugas protokol seperti itu. Nah, siapa yang mengintervensi? Ya ini diantaranya petugas ADC, edisi atau ajudan ya seperti itu, ajudan gitu. Nah, ini setting layout ya, contoh setting layout seperti itu ya. Bagaimana kedudukan pataka seperti itu ya. Pataka dengan bendera tidak sama ya. Pataka dengan bendera itu tidak sama. Kalau pataka itu menggunakan beludru terus kemudian ada rumbai-rumbai sementara bendera ya hanya kain saja. Kalau bendera itu bisa dipasang dimanapun sesuai dengan aturan-aturan atau etika organisasi yang benar. Tapi kalau pataka tidak, pataka ya cuma satu, nggak bisa masang pataka terlalu banyak ya. Patakanya cuma satu begitu kan. Tapi kalau bendera bisa dipasang banyak begitu ya. Nah seperti itu gitu. Kemudian vandal, cara masang vandal dan sebagainya ya. Nah kemudian penggunaan seragam ini adalah PSR, pakaian seragam resmi ya, PSR 1 ya, yaitu biru muda dan hitam. Ini PSR 1 ya. Jadi kalau biasanya nyebutnya pakaian biru muda begitu ya. Nah mulai sejak sekarang untuk di Latin atau peserta Latin biasakan menyebut nama resminya adalah PSR 1 ya atau PSR seperti pakai seragam resmi.
Nah, kemudian, ini biasa kita namai dengan Batnas ya. Oh, seragamnya apa? Batnas gitu ya, batik nasional. Nah, biasakan setelah Latin menggunakannya tidak Batnas, tapi PSH, pakaian seragam harian. Baru kalau masih belum jelas, oh batik nasional gitu. Ya, tapi usahakan menggunakan istilah dulu ya, pakaian seragam harian, seperti itu. Nah, kemudian pakai PIN, Himpaudi. Nah, sebetulnya nama resminya adalah bukan PIN, tapi Lencana Himpaudi, seperti itu ya. Lencana Himpaudi. Dan lencana Himpaudi itu bukan lencana jabatan, tapi lencana anggota. Jadi kalau pelantikan ada penyematan lencana Himpaudi itu tidak tepat ya. Jadi kalau mau pelantikan, misalnya pelantikan, kemudian simbolisasinya selain penyerahan pataka misalnya itu ada penyematan lencana Himpaudi, itu tidak tepat. Karena lencana Himpaudi bukan lencana jabatan, tapi lencana anggota, keanggotaan. Jadi sebelum dilantik juga sudah menggunakan lencana itu. Nah, tapi kalau misalnya mau menggunakan lencana untuk jabatan, maka menggunakannya lencana jabatan. Tapi kita belum membuat lencana jabatannya ya, Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Kita kebetulan belum membuat lencana jabatan sehingga kadang-kala pelantikan itu ada yang pakai selempang ya, begitu ya sebagai simbolnya. Idealnya menggunakannya lencana jabatan seperti itu idealnya. Mudah-mudahan nanti bisa dibuat lencana jabatannya ya. Kemudian ini contoh terkait dengan konfigurasi pada saat upacara ya, konfigurasi pada saat upacara terkait dengan upacara di lapangan ya, upacara bendera. Nah itu konfigurasinya seperti ini kira-kira ya. Ada perwira atau pengatur atau master, ada pembawa acaranya, ada pembaca, ada pemimpin atau inspektur ya. Pemimpin upacara atau inspektur upacara ya. Sebetulnya bukan pemimpin, inspektur itu pembina ya, seperti itu. Kalau pemimpin itu disebutnya perwira upacara ya, seperti itu. Kemudian pembesar upacara, pembesar yang paling tinggi yang punya hak protokol dan sebagainya. Ini contoh-contoh konfigurasi saja. Baik, selanjutnya persidangan. Ini mohon maaf ya, saya menyampaikannya dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Biar nanti, karena waktunya juga sangat mepet ya, seperti itu. Oke, tata cara persidangan, musyawarah, dan rapat-rapat pengurus. Yang pertama, dasar atau dalil permusyawaratan, itu adalah pasal 7 Anggaran Dasar ya. Bahwa permusyawaratan itu merupakan mekanisme kedaulatan tertinggi, begitu. Sebagai cerminan dari perwujudan dari kedaulatan tertinggi dari anggota, seperti itu ya. Mekanisme kedaulatan tertinggi. Kemudian diatur juga di pasal 22 Anggaran Dasar terkait dengan hierarkinya ya, seperti itu. Baik. Nah, mekanisme pengambilan keputusan Himpaudi. Teman-teman sekalian, di dalam Himpaudi ini kita memiliki mekanisme pengambilan keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan yang paling tinggi sekali itu adalah musyawarah. Jadi musyawarah itu mekanisme paling tinggi. Nah, setelah itu ada mekanisme setelah musyawarah, yaitu rapat kerja. Rapat kerja mekanisme pengambilan keputusan yang kedua ya, setelah musyawarah. Maka dari itu rapat kerja dapat diselenggarakan minimal 2 kali dalam 1 periode. Tapi kalau musyawarah 1 kali dalam periode, seperti itu ya. Di awal dan di akhir saja kalau musyawarah, begitu ya. Kecuali karena satu dan lain hal, karena ada hal-hal yang memang dipandang berat dan sebagainya, kemudian diselenggarakan musyawarah luar biasa, itu pengecualian ya, pengecualian. Nah, yang kedua adalah rapat kerja. Yang ketiga yaitu rapat pleno yang diatur di dalam anggaran rumah tangga. Jadi musyawarah, kemudian rapat kerja sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 periode. Bisa nggak lebih dari 2 kali? Sangat bisa, sangat bagus ya. Setiap tahun seperti itu ya, setiap tahun. Tapi rapat kerja idealnya tidak lebih dari 2 kali dalam 1 tahun seperti itu. Jadi rentangnya adalah tahunan. Nah, seperti itu idealnya ya. Yang paling pasnya seperti itu, yang paling tepatnya. Nah, begitu. Jadi rapat kerja itu diselenggarakan setiap tahun ya, tahun bakti ya. Setiap tahun laksanakan rapat kerja. Nah, kemudian ada rapat pleno. Nah, kalau rapat pleno itu sekurang-kurangnya dalam 1 tahun ya dilaksanakan 2 kali. Tapi itu terlalu pelit kalau rapat plenonya setahun cuma 2 kali ya. Jangan 2 kali karena terlalu sedikit begitu. Jadi idealnya rapat plenonya lebih dari 2 kali. Begitu. Di dalam 1 tahun ya. Itu terlalu sedikit ya, terlalu sedikit. Jadi harus lebih dari itu. Kemudian ada juga rapat koordinasi atau rapat konsultasi ya. Nah, rapat koordinasi atau rapat konsultasi ini memang khusus untuk konsultasi dan koordinasi itu diatur terkait dengan konsultasi atau koordinasi dengan pihak tertentu atau konsultasi dengan penasihat atau pembina ya. Jadi kalau rapat konsultasi itu skupnya lebih sempit antara pengurus di jenjangnya dengan penasehat atau plus dengan pembinanya ya. Nah, itu rapat konsultasi di jenjangnya seperti itu. Nah, begitu kira-kira ya. Rapat-rapat lain itu tidak diatur atau belum diatur di dalam ART ya. Kenapa? Karena tentunya akan menyesuaikan dengan kebutuhan Ibu Bapak ya. Karena kalau misalnya terlalu rigid diatur juga, tentunya ini juga belum tentu fleksibel untuk teman-teman yang menjauh di sana ya. Mungkin di kita di wilayah Jawa, Sumatera bisa melaksanakan itu, tapi belum tentu di wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan untuk melaksanakan rapat secara intensif ya seperti itu. Tapi walaupun demikian, Ibu Bapak, harapannya memang tidak rapat yang tidak memiliki status begitu. Ini harapannya ya, tidak ada rapat yang tidak memiliki status. Rapat akan menjadi dalil atau dasar pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya sengketa terkait dengan keputusan, conflict of interest, maka penyelesaian sengketa itu biasanya didasarkan atas sebuah dalil putusan itu berasal dari mana. Nah, putusannya dari mana berasalnya? Ya, bahwa
dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menyelenggarakan rapat-rapat lain di luar itu, maka akan ada pertanyaan rapat apa. Nah, inilah yang bisa diatur secara apa namanya fungsional di masing-masing jenjang ya, seperti itu. Ini saya berikan contoh. Ini ada contoh-contoh rapat makro, rapat internal seperti itu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada rapat yang tidak punya status begitu ya. Rapat aja begitu kan. Tidak punya status. Begitu. Itu saja, betul. Jadi itu saja. Saya analogikan begini. Kalau saya tanya sholat 2 rakaat, itu sholat sunnah atau sholat wajib? Pasti rata-rata jawabnya sholat sunnah. Padahal ya tidak tepat juga, karena sholat 2 rakaat juga ada sholat wajib, begitu kan? Sama-sama 2 rakaatnya, ada yang satu wajib, ada yang satu sunnah. Kalau misalnya jatuhnya sholat subuh, wajib. Jatuhnya sholat Jumat, wajib. Gitu kan? Tapi kalau jatuhnya di sebelum atau sesudah, ya maka sesudah sholat wajib tentunya akan berbeda perspektifnya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Sama-sama 2 rakaatnya, tapi berbeda statusnya. Nah, begitulah. Ini analogi saja, analogi. Supaya setiap putusan jelas mekanisme apa, dihadiri oleh siapa saja, dan seterusnya. Ya, begitu. Nah, kemudian secara hierarki, setiap rapat itu menghasilkan produk hukum. Ya. Secara hierarki, setiap rapat itu menghasilkan produk hukum. Nah, produk hukum itu macam-macam. Yang produk hukum yang disebut dengan anggaran dasar. Anggaran dasar ini peraturan dasar. Jadi, dalam Undang-Undang Keormasan, definisi anggaran dasar itu adalah dasar. Kalau anggaran rumah tangga apa? Rincian peraturan dasar, gitu kan? Kalau pedoman organisasi itu apa? Peraturan teknis implementasi peraturan dasar, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita memiliki keinginan, kita memiliki aspirasi, ini peraturan ini masuk loh, harus masuk nih peraturan. Tidak bisa peraturan itu dimasukkan semua kepada peraturan dasar yang umum, yang paling tinggi, nggak bisa. Kalau misalnya peraturan teknis, ya masukinnya peraturan teknis, begitu. Seperti itu. Kalau peraturan yang prinsip fundamental, masuk ke kategori prinsip fundamental. Kemudian lihat usianya. Makanya, tidak ada hal teknis masuk ke undang-undang. Nggak ada. Karena kalau ada hal teknis masuk ke undang-undang, maka undang-undang usianya nggak bisa lama. Nggak akan bisa lama. Nanti akan diamandemen lagi. Ada undang-undang, misalnya undang-undang sistem pendidikan. Undang-undang sistem pendidikan nggak mungkin ngatur PAUD terlalu rinci. Kalau undang-undang sistem pendidikan kita ngatur PAUD terlalu rinci, undang-undang itu tidak akan pernah jadi. Yang kedua, undang-undang itu sulit berubah atau sangat mudah berubah. Nanti belum ini tidak apa namanya baru 2 tahun kemudian sudah tidak cocok lagi peraturan dengan apa kebutuhan teknis berubah lagi itu, dan itu tidak mungkin. Makanya hal-hal teknis diatur di dalam peraturan menteri, begitu ya. Hal-hal yang amat teknis banget diatur dalam peraturan menteri. Tapi yang prinsip dan sebagainya diatur dalam peraturan perundangan. Peraturan perundangan ada yang dijabarkan lagi di pedoman implementasinya, misalnya peraturan terhadap para pemerintah yang masih prinsip tapi ya. Dijabarkan lagi kepada peraturan menteri dan seterusnya begitu ya. Jadi kita tidak boleh berpikir dalam perspektif yang sempit. Segala-galanya harus bermuara pada anggaran dasar. Tidak selalu semuanya pada anggaran dasar, begitu. Tidak selalu ya. Karena bisa apa? Bisa di anggaran rumah tangga, bisa masuk di pedoman organisasi dan sebagainya. Nah, mohon dipahami oleh kita semua. Jadi tidak semuanya misalnya wah ini harus masuk semua. Tidak, karena semuanya ada hierarki ya. Sama kan? Tidak semuanya harus masuk di undang-undang. Kenapa? Karena setiap daerah punya perda, peraturan daerah, begitu ya. Oh, misalnya ada hierarki seperti ini. Karena tentunya di daerah punya hal-hal yang mengikat sesuai dengan daerahan, kekhasan daerahnya gitu ya. Dan itu tidak bisa dinasionalkan. Kalau semuanya dinasionalkan berat gitu ya. Berat kalau semuanya dinasionalkan. Misalnya rapat pleno itu harus misalnya sebulan sekali. Nah, kalau misalnya kita bisa, tapi coba bandingkan teman-teman kita yang ada misalnya di jauh di sana di mana misalnya di Papua atau misalnya di kepulauan, sulit, tidak mungkin bisa sebulan sekali rapat pleno itu misalnya gitu kan. Tapi misalnya harus sekian waktu sekali dan seterusnya. Nah, ini kan hal-hal teknis tentunya ada di peraturan yang amat teknis yang tentunya levelnya berbeda. Begitu ya Ibu Bapak sekalian. Nah, setiap pelaksanaan rapat atau pengambilan keputusan itu ada yang menggunakan mekanisme persidangan, ada yang enggak. Jadi ada yang menggunakan mekanisme persidangan, ada yang enggak, seperti itu ya. Kalau yang menggunakan mekanisme persidangan itu jelas pada musyawarah dan rapat kerja. Jadi musyawarah dan rapat kerja itu menggunakan mekanisme persidangan. Ciri dari mekanisme persidangan itu apa? Ketukan palu. Nah, itu. Jadi harus membawa palu, menggunakan palu, begitu ya. Itu ciri dari mekanisme persidangan. Tidak semua rapat menggunakan mekanisme persidangan. Contoh rapat pleno tidak usah. Rapat pleno tidak mesti menggunakan mekanisme persidangan. Biasa saja seperti itu ya. Atau rapat harian yang lain, atau rapat panitia, tidak usah. Tapi begitu masuk rapat kerja, menggunakan mekanisme persidangan. Atau misalnya musyawarah wajib menggunakan mekanisme persidangan. Nah, karena kita harus menggunakan mekanisme persidangan, maka kita harus terampil menggunakan palu sidang ya. Nah, sebagai penanda inkrahnya atau definitifnya sebuah keputusan ya. Mengatur lalu lintas perjalanan persidangan ya. Karena sidang itu seperti perjalanan, itu harus diatur begitu ya. Seperti lalu lintas traffic light ya, begitu ya, harus diatur. Seperti lampu merah lalu lintas harus diatur. Mana yang jalan, mana yang tidak. Gitu ya. Kalau sudah ketok palu udah jangan maksa-maksa. Tetapi harus diimbangi dengan pimpinan sidangnya. Pimpinan sidangnya harus memberikan kesempatan. Apakah bisa diterima? Apakah bisa disepakati? Apakah bisa disetujui?
Bisa. Oke, sekali lagi bisa disetujui. Kalau suaranya belum keras, bisa baru drop. Kalau suaranya masih kecil, bisa diulang sekali lagi. Tapi kadang-kala ada juga untuk penyelamatan, akhirnya ketok palu aja. Yang penting ada suara aja begitu ya. Untuk penyelamatan. Kenapa? Karena misalnya terlalu lama ya seperti itu ya. Ada mati kutu, misalnya deadlock atau apa, menghindari itu dan sebagainya ya. Nah, kemudian palu sidang ada penggunaannya. Satu kali misalnya saat serah terima palu sidang ya, mengesahkan poin to poin ya. Poin to poin dalam setiap naskah atau drafting keputusan ya. Kemudian menentukan waktu. Waktu apa? Waktu skorsing. Berapa menit? Skorsingnya 1 kali 30 menit. Berapa menit? 2 kali 30 menit. Skorsing waktu 1 kali 30 menit drop. Kemudian pada saat skorsingnya dibuka, skorsingnya ditutup, nah itu menggunakan 2 kali seperti itu. Kemudian 3 kali. Pada saat apa? Membuka persidangan, menutup persidangan, serta menetapkan keputusan atau ketetapan ya. Misalnya tatib sudah dibacakan, baik, alhamdulillah kita sudah selesai membahas tata tertib musyawarah daerah kabupaten bla 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 bla. Oleh karena itu sekali lagi, apakah rangkaian atau pasal demi pasal dalam tata tertib ini bisa disahkan, bisa diterima, atau bisa disepakati? Nah, bisa langsung ketok palu tuh. Tok, tok, tok. Nah, seperti itu. Baru setelah ketok palu, dibacakan konsiderannya atau draft keputusannya. Keputusan musyawarah daerah, Himpaudi, kabupaten, bla bla bla, nomor sekian-sekian tentang ini, menimbang dan seterusnya, memperhatikan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian menetapkan dan seterusnya, ditandatangani. Nah, ketua atau presidium atau pimpinan presidium sidang bla 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 bla. Si Anu ditandatangani. Sekretaris presidium sidang musyawarah bla bla bla. Si Anu, si B, si Fulan ditandatangani. Nah, seperti itu. Kemudian dalam setiap interaksi dalam sebuah permusyawaratan tentunya ada dinamika ya. Dinamika itu akan ditujukan oleh apa? Dinamika itu akan ditujukan oleh sebuah interupsi. Nah, sebuah interupsi ya seperti itu namanya dinamika, interupsi ya. Nah, sebuah interupsi. Nah, ini tidak mesti dihafal, ini hanya pengetahuan saja ya. Karena tentunya dalam musyawarah kita tidak selalu sekaku begininya, tidak ya. Tentunya ini perlu disampaikan bahwa interupsi itu ada klausul ya. Ada ada sebuah state-nya yang berbeda-beda seperti itu ya. Ada interupsi yang kaitannya fokus ke pendapat. Kalau fokus ke pendapat, maka interupsinya interruption of point of order seperti itu. Atau misalnya yang fokusnya untuk sekedar informasi atau memberitakan sesuatu ya. Nah, sekedar memberitakan sesuatu ya berarti point of information. Nah, jika terkait dengan ketersinggungan, keberatan seseorang dan sebagainya, maka point of privilege. Nah, jika terkait dengan penengahan atau menengahi sesuatu, ada konflik dalam persidangan, maka poinnya adalah point of clarification, seperti itu. Nah, itu kiranya, Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, ini waktu kita sudah mau mendekati, jadi saya harus langsung endingnya. Nah, ini slide endingnya. Terima kasih, slide yang biasanya ditunggu atau biasanya sangat, mengecewakan. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, sinyal saya tidak terganggu sehingga tidak ada yang putus-putus ya, sehingga Ibu Bapak sekalian tentunya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih, saya stop dulu share screen-nya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silakan Mas Ben. Tetapi sedikit doa ya, Pak Rudi ya. Ya. Pak Rudi, ya ini yang sering terjadi di Jawa Tengah itu, mungkin juga di provinsi lain, ketika protokoler yang selama ini kita lakukan itu ketika mengundang pejabat itu ya, beberapa acara-acara internal kita yang biasanya kita yang membuka dan sebagainya, tapi ketika kemudian kedatangan pejabat itu banyak sekali yang kemudian memberikan kepada pejabat yang hadir itu untuk membuka acara. Nah, ini dari tanggapan organisasi bagaimana Kang Rudi, karena beberapa poin acara-acara internal kita secara seremonial seharusnya kita ya secara berjenjang itu yang membuka acara, bukan dari dinas. Mungkin ada beberapa tanggapan yang masuk ke saya hari ini. Monggo Kang Rudi. Iya. Pak Dedi, mohon maaf tadi pas Pak Dedi bertanya itu ada sempat sinyal saya kayaknya terganggu, jadi sempat putus gitu. Ya, saya ulang lagi sedikit ya. Jadi saya mohon bisa diulangi sekali lagi ya. Mohon maaf. Ya, sedikit. Kang Rudi, seringkali ketika acara internal kita yang seharusnya yang membuka acara itu adalah ketua Himpaudi, baik itu PC atau PJ atau PW ya misalnya itu. Tapi kemudian dalam acara seremonial itu ada datang dari pejabat, dari dinas pendidikan gitu ya. Nah kemudian diserahkan untuk membuka acara. Nah ini dalam konteks organisasi bagaimana nih Kang Rudi? Iya. Pak Didi mohon maaf tadi, ini sampai tadi juga masih terputus nih, jangan-jangan sinyal saya nggak bagus ya? Kayaknya sinyal saya nggak bagus ya Pak? Saya yang nggak dengar. Betul, sinyal saya sudah terhenti. Di awal sempat terhentikan. Nanti ya? Ya. Ya Pak, sudah. Oke. Ini mohon maaf ini gangguan di saya nampaknya ya, sinyalnya coba lagi Kang Rudi, apakah terdengar? Ya, sekarang terdengar. Sekarang mulai terdengar nih. Ya. Intinya bagaimana ketika suatu acara, yang itu acara organisasi kita secara internal, misalnya rapat kerja dan sebagainya, kemudian yang biasa membuka acara adalah biasanya ketua gitu, ketua. Tapi kemudian beberapa daerah atau kecamatan itu sering memberikan untuk pembukaan acara itu kepada dinas terkait yang diundang. Nah ini dalam aturan organisasi bagaimana Kang Rudi? Oke. Terputus lagi Kang Rudi? Ya, sepertinya oke. Terputus lagi ya Rudi.
Saya insya Allah bisa menjawab Pak. Jadi sudah ya, udah insya Allah sudah bisa menangkap nih begitu setelah beberapa kali. Tapi mohon maaf ya kalau saya terputus-putus lagi nih suaranya. Ini mohon maaf sekali. Mungkin sinyal saya yang tidak stabil sekali. Jadi apabila acara itu memang disetting, nah ini koneksi unstable lagi. Ya, cek. Terdengar Kang, terdengar. Terdengar ya. Oke, apabila misalnya acara itu memang acara yang secara resmi adalah menjadi acara resmi kita, dibuka oleh kita, kemudian ada pihak dari dinas dan sebagainya, maka sarannya adalah jika sudah ditetapkan pembukaannya adalah pimpinan organisasi, maka sarannya adalah dinas atau unsur pimpinan dinas bisa ditempatkan di posisi pembekalan seperti itu. Motivasi. Jadi apabila acara memang bahwa acara yang maunya adalah pimpinan organisasi ya, pimpinan organisasi ya. Maka pimpinan organisasi yang membuka, tetapi nanti pimpinan dinas itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembekalan khusus di di kegiatan pembekalan seperti itu. Nah ini bisa menggunakan mekanisme seperti itu. Terima kasih Kang Rudy. Terima kasih. Sama-sama Pak Dedi. Aduh, mohon maaf suaranya ya terputus. Silakan Ibu Bapak atau teman-teman. Oke, Pak Beni. Dua teman dulu ya. Kami persilakan Bu Marsusi, nanti sudah itu Ibu Hani dari Batam. Ya, silakan Bu Marsusi. 3. Mic-nya dibuka Bu Marsusi. Ya, sudah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Rudi, Jatuh di PW yang kami hormati dan semuanya saja. Singkat, saya hanya ingin menanyakan, seringkali dalam MC itu ada yang membacakan susunan acaranya. Itu bagaimana? Apakah perlu dibacakan atau tidak? Untuk susunan acara, di awal kita membacakan acara. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab barangkali, Kang. Langsung saya jawab ya? Ya, langsung aja. Ya, baik, terima kasih. Ya. Baik, ini pertanyaannya sangat bagus ya dari Bu Marsus ya, Bu Marsus ya, bahwa seringkali di acara itu ada yang dibacakan terlebih dahulu susunan acaranya oleh MC di depan. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa? Nah, untuk acara resmi ya, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, untuk acara resmi membacakan susunan acara di muka atau di depan, jawabannya tidak perlu untuk acara resmi ya. Jadi sekali lagi, untuk acara resmi membacakan susunan acara lengkapnya 1 terdiri 2 ini 3 ini tidak perlu. Begitu untuk acara resmi. Kalau acara tidak resmi bebas. Mau membacakan mau enggak bebas. Tapi kalau untuk acara resmi seyogianya tidak perlu ya. Kenapa? Karena rangkaian acara resmi terbuka dinamikanya ya, terbuka dinamikanya seperti itu. Dinamikanya terbuka. Bisa saja misalnya pas sambutan-sambutan tiba-tiba sambutan yang kita sudah bacakan ternyata tidak hadir. Wah, mau gimana ini? Nah, seperti itu kan. Jadi sangat dinamis. Maka dari itu tidak perlu membacakan ya. Membacakan susunan acara terlebih baik. Sebelum kita mulai saya bacakan terlebih dahulu susunan acara. Tidak perlu seperti itu ya, tidak perlu untuk acara resmi. Nah, kemudian acara resmi apakah naskah acaranya dibacakan saja, tidak diimprovisasi? Ya, betul. Kalau perlu untuk acara resmi dibaca aja naskah acaranya, begitu. Misalnya mengawali acara atau mengawali jalannya acara pembukaan. Marilah kita mulai dengan mengucap bla 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 bersama-sama, misalnya seperti itu. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nggak usah pakai improv. Udah dibacain saja tidak apa-apa, begitu. Tapi kalau sudah acara hiburan, ya kasih improv, begitu ya, biar ramai gitu kan. Tapi acara resmi sekali lagi tidak. Acara yang sedih misalnya kesedihan. Nah, itu kan kalau di MC ada aturan main. Kalau acara kehormatan tinggi, nadanya, tekanannya itu tinggi juga seperti itu. Coba bisa dilihat ya. Misalnya acara resmi di negara, ketika mengucap pengibaran bendera, tidak pengibaran bendera sang merah putih, tidak. Tapi menggunakan tekanan. Pengibaran sang merah putih oleh, seperti itu. Jadi ada. Nah ini acara. Kalau misalnya acara yang misalnya sedih, ya itu intonasinya beda lagi seperti itu gitu. Nah begitu seperti itu. Jadi sekali lagi untuk acara resmi tidak perlu dibacakan karena dinamika acara resmi terbuka seperti itu ya. Khawatir kita udah ngomong si A datang, taunya nggak datang begitu kan? Sehingga tidak bisa kita melakukan pengendalian acara. Nah begitu jawabannya. Silakan. Ya. Oke, bisa diterima Bu Marsusi ya? Ya bisa, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya di belakangnya Bunda Marsusi ada dari Batang nih Kang Rudi. Silakan kepada Bunda Hani. Ya. Bunda Hani boleh. Ya, Ketua PD Batang. Oh iya, Bunda Hani, silakan. Mic-nya Bu. Belum dibuka. Ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja ya Pak Rudi ya. Ini mumpung ketemu dengan Pak Rudi. Ya, ini ilmu protokoler itu memang sangat-sangat saya nanti dan ini juga dulu saat saya menjadi sekretaris Bapak itu pernah juga oleh ajudan dari Bupati itu benar-benar protokoler itu sangat menjadi ilmu saya yang sampai sekarang ini saya juga ingin belajar banyak tentang protokoler ini. Ini yang saya tanyakan Bapak. Ini kadang saya juga menemui sebuah acara
Ini doa ya. Kalau untuk Iya. acara resmi itu doa itu memang sebaiknya itu di awal atau di akhir seperti itu ya untuk susunan acara. Tadi juga sudah disampaikan bahwa susunan acara tidak perlu kita bacakan dari awal hingga akhir ya. Tinggal kita nanti bagaimana cara kita langsung menyampaikan acara ini setelah ini apa gitu. Nah ini yang saya tanyakan untuk doa Bapak. Dan selanjutnya untuk yang terhormat ya. Kadang-kadang ngapunten kadang kita acara di kecamatan atau di kabupaten ya khususnya Himpauti itu kan ada dinas dan apa namanya ada yang lebih tinggi lagi ya. Nah ini di dalam Himpauti itu penyebutan yang terhormat itu kalau kita misalkan di situ ada PW, berarti kita yang terhormat itu dari PW dulu atau dari dinas dulu gitu Bapak. Mungkin tadi pertanyaan juga sama dari Pak Dedi ya, itu sudah terjawab juga. Kadang-kadang itu juga apa ya kita dilema juga Bapak kalau di acara Himpauti yang datang itu dari dinas itu kadang-kadang kita ada yang menyalahkan kalau kita itu yang kita sebut dari Himpauti dulu seperti itu. Padahal itu kan acaranya kita. Mungkin itu Pak Rudi bisa ditangkap Pak suaranya. Ya. Ya. Baik. Mungkin itu dulu Pak Rudi pertanyaan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya Pak Beni dan Bu Tati begitu. Ya, terkait dengan pertanyaan dari Bunda Hani, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Yang pertama adalah terkait dengan doa. Doa memang beberapa waktu yang lalu kita menggunakan konsep doa itu di awal seperti itu. Kenapa? Karena acara resmi dilakukan di pemerintahan pun doanya di awal. Kemudian ada juga sekarang doa itu juga di akhir. Karena di acara resmi pemerintahan juga ada yang di akhir. Ketika kita bertanya yang paling afdol yang mana di awal atau di akhir, akhirnya kita akan menyesuaikan dengan corporate protokol setempat. Kalau corporate protokol kecuali acara resmi negara, Bunda. Jadi kalau acara resmi negara itu susunan acaranya udah ditentukan. Kalau acara resmi negara. Tapi kalau acara resmi pemerintahan, susunan acaranya ada yang ditentukan, ada yang tidak. Maksudnya ditentukan bisa doa itu harus di awal atau tidak seperti itu. Kenapa? Karena biasanya itu akan terkait dengan budaya. Karena kaidah protokol juga harus mengindahkan budaya atau mengindahkan nilai atau norma agama dan seterusnya. Sama seperti pembacaan ayat suci misalnya begitu ya. Apakah harus saja pembacaan ayat suci misalnya dan sebagainya. Nah, ini kan akhirnya mengacu kepada kesepakatan norma atau kesepakatan nilai setempatnya begitu. Nah, jadi apakah nanti doanya di awal atau doanya di akhir? Saya tidak menetapkan karena hal ini tidak terlalu prinsip kecuali masuk kategori acara negara atau acara resmi pemerintah. Contoh, acara resmi pemerintah itu contoh misalnya gini, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Itu mengacu kepada edaran menteri begitu. Jadi kalau Bunda Hani, kalau upacaranya upacara Hari Pendidikan Nasional, hari besar, tidak boleh nyusun sendiri, harus mengacu pada edaran menteri begitu. Kalau menggunakan konsep upacara. Tapi kalau konsepnya bukan konsep upacara, ya enggak. Kalau bukan konsep upacara, ya udah acara kita aja. Misalnya seperti kemeriahan 17 Agustus kan. 17 Agustus kan kadang-kala yang rame-ramenya ini acaranya bebas saja gimana seninya kita kan. Tapi ketika kita menggunakan upacaranya pengibaran Sang Merah Putih, maka harus mengikuti kaidah atau edaran pengibaran Sang Merah Putih seperti itu. Jadi selama acara itu tidak diikat oleh sebuah edaran atau apa, ya buat saya sih nggak jadi masalah seperti itu. Tapi kalau misalnya itu diikat oleh edaran Hari Sumpah Pemuda gitu ya, seperti itu kan itu edarannya ada Kemenpora seperti itu ya. Makanya acara di kota kabupaten atau di alun-alun itu mengikuti edaran kementerian seperti itu. Nah, itu aja. Jadi itu silakan mengikuti mengadaptasi dengan aturan jika acara resmi pemerintah, tapi jika tidak ya saya tidak terlalu mengikat. Kemudian yang selanjutnya penyebutan terhormat. Penyebutan terhormat pertama adalah hanya diberikan kepada yang memiliki kedudukan tertinggi secara protokol. Gitu. Jadi kalau itu pada orang yang memiliki kedudukan protokol tertinggi, baru Yang selanjutnya tidak lagi, tapi yang saya hormati. Seperti itu, yang kami hormati. Seperti itu, dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau misalnya pertama, baru begitu. Yang memiliki kedudukan protokol. Nah, pertanyaannya, siapa yang memiliki duprot itu? Maka petugas protokol yang nyusun. Yang kedudukan protokol tertingginya mau siapa? Seperti itu. Contoh, ada kepala dinas, ada Bunda PAUD. Kedudukan protokol yang tertingginya siapa? Tergantung, begitu. Tergantung. Kalau Bunda PAUD datang ke sana itu misalnya didudukan oleh kita yang tertinggi, ya bisa jadi Bunda PAUD yang tertingginya. Seperti itu, yang terhormatnya. Kemudian kepala dinasnya tidak seperti itu. Tapi kalau kita mengundang bupati, Pak Kepala Dinas membawa sambutan bupati, Bunda PAUD datang juga, maka kedudukan protokol tertingginya ada di kepala dinas karena membawa sambutan bupati. Begitu. Kenapa? Karena sambutan bupati adalah simbol kedudukan protokol. Tapi kalau tidak membawa sambutan bupati, tidak membacakan sambutan bupati, maka tidak mesti begitu. Mau Ibu Bunda PAUD nggak jadi masalah. Ibu ngundang misalnya ada ketua PW, ada Pak Dedi, misalnya ada siapa, pada kepala dinas hadir, Pak Kadisnya tidak mewakili bupati, maka nggak jadi masalah. Kedudukan tertingginya adalah ketua PW, misalnya seperti itu. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya Pak Kadisnya mewakili bupati karena Ibu mengundang bupati, maka kedudukan tertingginya adalah di bupati atau yang mewakili bupati. Kenapa? Karena bupati itu merupakan orang yang memiliki hak prot dan duprot yang diikat dengan undang-undang. Jadi kalau nanti kita nggak menempatkan seperti itu, nanti kita yang salah, begitu ya. Tapi ya catatannya tadi, beliau kapasitasnya sebagai apa? Kapasitasnya kalau sebagai tertinggi ya resikonya begitu. Nah, cuman kan yang mengundang beliau datang kan kita. Makanya sebelum mengundang, mohon nanti ditentukan dulu
Jadi ketika kita mau mengundang pejabat itu mohon ditentukan dulu. Siapa yang akan menjadi VIP-nya? Siapa yang akan menjadi pucuk tertinggi VIP-nya? Gitu. Harus ditentukan dulu oleh kita. Kenapa? Karena nanti diatur kan seperti itu. Oh, kalau kepala daerah pejabat publik itu diikat protokolnya harus begini. Dia tidak hadir mewakilkan ke siapa, tetap posisinya harus ditempatkan sebagai bupati. Nah, itulah yang namanya protokol politikanya begitu. Jadi seperti nanti kalau nggak demikian nanti bisa ditegur sama protokol ininya. Wah, ini mewakili Pak Bupati kok nggak dikasih sambutannya, misalnya gitu kan. Makanya sebelum kegiatan mulai mohon ditentukan dulu oleh kita mau menempatkan siapa yang tertingginya, gongnya mau dibuka oleh siapa. Kalau dibuka oleh pimpinan organisasi, pimpinan PW misalnya seperti itu, ya sudah. Berarti jangan undang Pak Bupati, undang Pak Kadis saja nanti biar yang membuka tertingginya adalah pimpinan organisasi seperti itu. Nah, begitu kira-kira. Begitu, Bu Ani, mudah-mudahan jawaban saya ini bisa ini memuaskan gitu ya. Baik, terima kasih Bu Hani dan Kang Rudi. Saya rasa kita cukupkan karena waktu juga. Kami mengucapkan banyak terima kasih Kang Rudi. Jadi teman-teman Laskar Himpau di Jawa Tengah banyak sekali mendapatkan ilmu terkait dengan protokol, termasuk juga terkait dengan bagaimana rapat-rapat yang ideal, bagaimana penataan dan acara-acara yang digelar oleh Himpoldi seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, Laskar Himpoldi di seluruh Jawa Tengah. Demikian, terima kasih Kang Rudi atas waktu dan kesempatannya. Semoga Bandung selalu sehat ya. Salam untuk teman-teman Laskar Himpoldi di Jawa Barat. Ya. Terima kasih Pak Dedi atas undangannya, Mas Denny atas undangannya, buat Tati. Terima kasih semuanya. Dan terima kasih atas undangannya ya untuk keluarga besar Himpau di Jawa Tengah. Alhamdulillah sebagian sudah yang sudah terakhir sudah kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon pamit. Pak Dedi saya mohon pamit. Tahan dulu Pak Terima kasih. Saya selalu Kang Rudi. Baik, Pak Ben.